Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Kamalia dalam acara Cangsai Bincang Santai. Dan kali ini saya bikin program tentang dunia pernikahan, ya, serial dunia pernikahan atau The World of Marriage series. Saya mengangkat tema ini karena pertama berkaitan dengan disertasi saya, yang kedua sepertinya dari kemarin-kemarin saya nulis tentang perselingkuhan, tentang pernikahan, ternyata banyak banget responnya dari teman-teman tentang pernikahan, tentang macam-macam lah ya. Jadi akhirnya selain menulis gitu ya, selain menulis status, saya juga ingin mendatangkan beberapa narasumber untuk bisa berbincang, menceritakan pengalaman pernikahannya, kehidupan pernikahannya, dan pernikahan seri pertama. Seri pertama itu tentang the life of janda, ya, karena menjadi janda itu tidak mudah ya. Di sini di patriarki, terutama di Madura, menjadi seorang janda itu tidak mudah. Dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa berdiskusi bersama. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan nanti tulis di komentar, akan kami jawab ya. Oke, sebelum saya memperkenalkan narasumber saya, izinkan saya sedikit aja ya memperkenalkan kurikulum vitae-nya ya. Kurikulum vitae-nya adalah namanya Laili Fauziah, tapi aku biasa manggilnya Shirley. Jadi dia temen waktu di pondok dulu. Hanya kelas 2 dia sudah, kalau nggak kelas 2 kelas 3 ya, udah berhenti mondok. Dia menikah pada umur 17 tahun ya, menikah pada umur 17 tahun. Punya anak 5 tapi meninggal 1. Jadi yang masih hidup itu 4 orang. Dan baru kemarin ketemu, udah dari sekian lama nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu. Dia banyak bercerita, ternyata sudah 2 tahun bercerai ya. Oke, biar nggak panjang-panjang, saya pengen memperkenalkan Anda dengan teman saya, Laili Fauziah. Assalamualaikum, Shirley. Ya, waalaikumsalam, Novi. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Kemarin kumpul-kumpul ya, Ya, sama teman-teman. Gimana perasaannya bisa ketemu sama teman-teman dari berapa tahun sih, Kak? Ya, alhamdulillah ya, dari sekian tahun ya, entah berapa tahunnya saya kurang ngeh juga. Cuma pas ketemu kalian, alhamdulillah gitu ya, senangnya hati itu luar biasa. Iya. Bisa berbagi pengalaman itu dari tahun berapa ya, Sel ya? Dari tahun kita masuk 97 ya. 97 ya. Mungkin 98 99 kamu berhenti. Berarti kalau anggaplah kalau 2000 kira-kira sampai 20 tahun ya. Sampai 20 tahun. Lebih 20 tahun. Oke. Saya aku nggak kepengen ngebahas tentang cadar yang kamu pakai sekarang ya kan. Saya nggak juga ngebahas kamu kemana aja nih 20 tahun. Karena tinggalnya di Pamekasan, rumahnya dekat, tapi kok kita nggak ketemu, kita nggak ingin bahas itu. Karena kesibukan masing-masing. Iya, betul. Saya kepengen kan gini, kamu sudah berapa tahun menjanda? Ya, kurang lebih mau 2 tahun, sudah hampir 2 tahun. Mau hampir 2 tahun. Iya. Berarti kamu selama 2 tahun ini bisa nggak ceritakan gimana sih, enak nggak sih, sulit nggak sih jadi janda? Gini ya, tanda kutip gitu ya, stigma janda itu kan di kalangan masyarakat gitu ya, terutama Madura, itu stigmanya buruk. Tetap buruk ya, padahal kamu udah anggap ya sudah pakai cadar dalam arti tertutup gitu ya. Ya, karena soalnya kadang keluarnya pun fitnah. Jadi kita itu harus benar-benar menjaga diri gitu ya, harus benar-benar menjaga diri. Kadang baik pun mereka nilainya ke kita kurang baik. Tapi easy going lah gitu ya. Selama kita berada di real ya, di real, tidak keluar dari apa yang Allah ini kan, Bismillah gitu. Omongannya orang kita lewat aja. Ada nggak yang omongan orang terhadap kamu yang pernah kamu dengar gitu, apa buruknya apa? Ya mungkin mesti ada gitu ya, sedikit banyak mesti ada gitu. Tapi ya udahlah, balas dendam terbaik itu menjadikan kita lebih baik gitu. Menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Oke. Aku mau nanya gini, saya boleh nggak ya? Tapi kalau kamu nggak mau cerita, kamu jangan cerita ya. Kalau kamu mau cerita, silakan bercerita. Ini kan semata-mata kita untuk sharing, untuk bisa berbagi.
eh, dari dari 16 tahun pernikahan, kenapa kok baru sekarang cerainya gitu loh? Kalau kenapa nungguin 16 tahun gitu loh? Saya boleh tahu nggak kenapa kamu bercerai? Ya mungkin saya akan sedikit bercerita ya. Boleh. Tapi suaranya ini nggak sih teman-teman, kedengeran nggak? Aman ya? Oke, boleh deh cerita Ya. Sar. Jadi selama 16 tahun itu adalah perjalanan hidupku gitu ya, selama 16 tahun. Yang di situ juga begitu banyak macam cobaan lah apa gitu ya. Tidak mungkinlah dua insan yang saling beda karakter bisa disatuin hanya dengan yang namanya sebuah pernikahan. Itu memerlukan waktu yang sangat tidak mudah buat kita jalani. Soalnya kan rumah tangga ini kan untuk untuk maju ke tangga berikutnya ini memerlukan yang tidak mudah gitu, apapun hal itu. Betul. Dan akhirnya sampailah saya pada kehidupan berpoligami. Berpoligami? Iya, berpoligami. Tapi atas izin kamu? Iya, atas izin saya. Karena poligami adalah sebuah syariat. Oh, yang gitu. mau tidak mau harus meyakini, harus mengimani hal itu. Karena itu adalah sebuah syariat. Kapan sih suami minta izin kepada kamu untuk berpoligami? Ya mungkin Seri cerita ya, dari awal misalnya poligami itu sejak anak kelima ya lahir, atau kapan sih tepatnya suamimu meminta izin untuk berpoligami? Insya Allah ya, kalau nggak salah tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Oke. Terus setelah minta izin lalu gimana kamu? Ya saya saya izinkan gitu ya. Karena ini adalah sebuah syariat yang mana kita sebagai umat Islam harus meyakini hal itu, mengimani. Betul. Dan dalam menjalaninya juga harus dengan kesiapan mental. Dan kamu siap atau itu? Dibilangin siap, dibilangin tidak siap, memerlukan waktu yang tidak sedikit. Nah, oke. Setelah menikah seperti apa? Setelah menikah lagi? Awal biasa saja ya, biasa gitu. Terus kebelakangan entah karena faktor apa gitu ya, agak ada sedikit perubahan. Agak sedikit perubahan. Boleh nggak cerita itu perubahannya apa? Ya, mungkin dia mulai memperhitungkan masalah ekonomi. Oh, masalah mungkin, ekonomi. Kalau boleh tahu suaminya kerja apa sih, Sar? Kerja apa ya? Dulu ya ada sih kerjaan ya serabutan lah gitu. Artinya tidak tetap ya? Tidak tetap. Dia bekerja itu. Setelah menikah lagi, setelah poligami, apa yang bikin kamu akhirnya kok tidak menyukai poligami? Yang awalnya kamu menyetujui, terus akhirnya kamu tidak nyaman dengan poligami itu. Ya mungkin di sini karena masalah keadilan gitu ya. Keadilan. Tapi menurut saya adil itu tidaklah harus sama gitu. Begitu banyak. Jadi kalau saya bisa saran gitu ya sama teman-teman juga gitu. Poligami itu perlu ilmu. Iya. Oke. Poligami perlu ilmu. Itu dicatat ya. Iya, poligami itu perlu ilmu. Bukan ngasal. Kalau ngasal gitu nanti akhirnya tidak baik. Betul. Kadang berilmu pun tidak apa yang seperti diharapkan. Karena zaman sudah berbeda kan sekarang, berbeda, dan pola pikir manusia juga berbeda gitu. Mungkin entah karena faktor lingkungan, karena faktor apa yang terjadi dalam dirinya, pengalaman hidupnya mungkin yang membuat mindset mereka berubah gitu. Tapi kalau syariat poligaminya tetap. Artinya sejak poligami sampai bercerai itu berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun kamu berada menjadi istri kedua, menjadi istri pertama. Aduh, maaf. Oke, aku setelah itu, Sar, aku mau nanya nih. Apa yang membuat kamu yakin bahwa perceraian itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pernikahanmu? Karena banyak ya perempuan itu yang takut untuk melakukan perceraian ya. Karena pertama stigma jadi janda, terus yang kedua pengurusnya agak susah nggak sih? Iya. Hah? Ngurusnya susah? Maksudnya ngurus Ngurus perceraian? perceraian. Agak susah nggak ngurusnya?
Ya kalau terjadi di saya tuh alhamdulillah ya semua dimudahkan ya. Semuanya dimudahkan, prosesnya nggak begitu lama. lama. Tapi apa yang membuat kamu yakin bahwa oke, aku bercerai ini gitu? Ya mungkin tidak mudah. Awalnya memang tidak mudah. Sambil ngomong aja, nggak apa-apa. Awalnya ya memang tidak mudah ya, karena mengambil keputusan untuk bercerai itu perlu waktu. Perlu waktu, oke. Perlu waktu yang mungkin tidak sedikit gitu ya, perlu bertahap-tahap. Soalnya sebuah pernikahan itu ada sebuah komitmen. Oh, komitmen, maksudnya gimana tuh, Sar? Ya yang dimana hidup dalam sebuah pernikahan tidak untuk main-main, kan ya? Mesti ada tujuan hidup. Betul. Mau digiring kemana pernikahan kita? Harus punya tujuan hidup. Betul. Mau berakhir di mana? Kan begitu. Jadi kita mencari seorang laki-laki itu pemimpin lah gitu kan ya, pemimpin dalam rumah tangga itu, dan kita bantu semaksimal kita, semampu kita gitu, semampu kita. Ya kalau kenapa saya tiba-tiba mengambil keputusan bercerai? Karena di situ ada sebuah mau dibilang pemikiran juga mungkin agak kurang ini ya. Ada sebuah apa ya? Memang pemikiran. Iya. Apa tuh? Sebuah keputusan yang memang saya harus mengambil tindakan bercerai itu. Oh, bisa nggak kamu ceritain bagaimana proses akhirnya kamu memutuskan untuk bercerai? Orang tua gimana, Sar? Ya, orang tua yang mana ada orang tua ingin bercerai anaknya kan tidak mungkin. Kenapa orang tua kok nggak mau? Ya soalnya mereka melihat saya ya baik-baik saja gitu dalam kehidupan ini ya baik gitulah. Baik. Tapi dukungan orang tua seperti apa, Sar? Ya alhamdulillahnya orang tua itu ketika saya kasih pengertian, saya buka begini loh ceritanya, dan alhamdulillah mereka mendukung dalam artian dan kutip dalam hal kebaikan gitu. Karena dengan bercerai itu akan ada kebaikan. Kalau mempertahankan pertahankan sebuah pernikahan yang sudah tidak sehat, betul, juga tidak baik buat diri kita gitu. Jadi jangan hanya memikirkan bagaimana sih. Aku pengen tahu nih, Sar, setelah kamu bercerai, bagaimana anak-anak, hak asuh dan juga harta gono gini, bagaimana itu, Sar? Begini ya, kalau dalam masalah hak asuh anak di bawah umur tetap saya yang berhak gitu kan ya. Kalau dalam masalah harta gono gini saya tidak mempersalahkan hal itu. Tidak pernah mempermasalahkan tentang harta gono gini, tidak pernah. Yang terpenting buat saya gitu ya. Saya sudah terlepas dari sebuah pernikahan yang tidak sehat. Maksud kamu pernikahan yang tidak sehat itu seperti apa? Iya, tidak sehat dalam komunikasi, sudah tidak nyaman gitu ya. Dalam hubungan persaudaraan mungkin antara pernikahan sudah tidak nyaman gitu ya. Buat apa kita mempertahankan gitu? Betul. Hanya akan menambah dosa dan tidak akan ada rahmat di dalam sebuah pernikahan yang di dalamnya hanya mengandung terus kemaksiatan. Mungkin betul. Ini bisa juga dibilang maksiat soalnya tidak ada keharmonisan gitu. Tidak ada keharmonisan gitu. Sehingga melahirkan hal-hal maksiat di sini dalam kutip saya tidak bisa menunaikan hak saya gitu ya sebagai seorang istri kepada seorang suami. Kalau seandainya saya nanya gini, seandainya kita mundur ke belakang gitu ya, apa sih yang kalau seandainya mundur belakang saat kamu awal menikah dan menjalani pernikahan, dalam pernikahan kamu ini sebenarnya apa yang pengen kamu perbaiki? Seandainya kamu disuruh ke belakang nih, apa yang harus kamu perbaiki agar kamu tidak terjadi perceraian? Ya, mungkin ketika dalam sebuah pernikahan mesti ada masalah gitu ya, entah itu dari keluarga kita, entah itu dari anak-anak, entah itu dari suami dan dari segala faktor gitu ya. Cuma saya menyarankan gitu, ketika masalah itu muncul, perbaiki, jangan suka memendam satu masalah. Masalah ini ada hari ini juga selesaikan. Oke. Dan kamu waktu itu selalu memendam masalah itu, tidak langsung diselesaikan? Tidak. Soalnya saya menjaga semua hal kemungkinan. Apa yang perlu yang kamu dijaga itu apa? Keharmonisan antara sebuah keluarga.
gitu, keharmonisan. Terus apa ya, menjaga hati semua orang gitu, semua orang yang saya cintai gitu ya, menjaga. Supaya mereka tidak ikut merasakan sakitnya. Artinya selama menikah kalau kepengen bahagia, kalau ada masalah segera diselesaikan. Selesai diselesaikan, tidak perlu dipendam dan harus diselesaikan hari ini. Seperti apa sih cara penyelesaian? Karena kan aku ngeliat tuh teman-teman ya, tak bisa gitu, mesti kayak gitu. Mau nyelesain tak bisa. Itu menurut kamu harus bagaimana? Komunikasi dengan baik, duduk bersama, apa masalahnya kita bicarakan. Dan di situ dan di situ dijadikan sebuah pelajaran supaya hal apa yang masalah kita terjadi tidak terulang kembali. Dan saling memperbaiki diri. Akui kesalahan. Oke. Jangan sampai ngalak karepet hibi lah gitu, katanya orang Madura gitu. Akui kesalahan. Siapa yang salah? Suami. Akui kesalahan dan minta maaf di situ. Setelah itu kita ayo perbaiki bersama. Tapi kadang kan laki-laki tuh nggak mau disalahkan gitu ya. Itu gimana tuh, Ser? Ya ngalak karepet hibi itu berarti ya namanya. Iya, betul. Ngalak karepet hibi. Ya tidak boleh lah seperti itu gitu. Harus saling pengertian antara suami dan istri. Tidak boleh saling karepet hibi lah gitu. Maksudnya harus diselesaikan, memang harus beginilah hidup sebuah pernikahan. Kita tidak hidup sendiri kan gitu. Tidak hidup sendiri, hidup bersama. Hidup dengan seseorang yang beda karakter. Betul. Jadi jangan kardiman lah menurut saya. Entah itu suami, entah itu istri, harus sama-sama. Saling memperbaiki. Ser, nyesel nggak sih kamu cerai? Selama ini ya dibilang penyesalan itu tidak ada ya. Tidak ada. Karena saya sandarkan kepada yang di atas. Ini sudah pilihan yang terbaik. Betul. Jadi jangan menyesali masa lalu yang menurut kita, aduh gimana ya nanti saya. Allah itu satu tapi untuk semua. Kan gitu. Jadi sandarkan apapun yang terjadi, sandarkan pada yang di atas. Apapun yang diberikan itulah yang terbaik menurut Allah. Kadang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Iya. Jadi apapun yang Allah berikan, cobaan seperti apapun, itu semata-mata hanya untuk memberi pelajaran, sebuah pelajaran hidup buat kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Begitu. Itu ya. Terus anak-anak gimana nih? Ada yang ikut kamu atau ada yang ikut suami? Iya, ikut saya, ada yang ikut saya dan ada yang ikut suami. Ya kami tetap berbagi lah kalau dalam masalah anak ya. Tetap berbagi. Ya mungkin kalau dia lebih membutuhkan saya, ya saya ada. Kalau membutuhkan figur seorang ayah, mantan saya juga ada. Jadi mereka meskipun kami bercerai, tidak kehilangan figur masing-masing. Berarti sekarang mantan suami bareng sama istri muda ya? Dan istri muda sekarang tinggal di rumahmu? Di rumah. Dan sekarang Sherly tinggal sama orang tua. Jadi yang rumah yang dulunya dibangun bersama dengan suami dari nol, sekarang yang menjadi ibu, jadi tuan rumahnya, yang menjadi pemilik rumah justru istri mudanya ya. Nah sekarang kamu malah terlempar di rumah terlemparnya ke rumah ibu ya, rumah ibu. Kembali ke masalah janda, apakah sekarang kan hampir mau 2 tahun ya kamu jadi janda, sulitnya itu apakah hanya dalam kalau keluar akan diomongin sama tetangga gitu, bagaimana kamu menghidupkan anak dan kamu bisa survive masalah ekonomi, karena kan kamu waktu menikah nggak pernah bekerja ya, semuanya murni dari suami ya. Susah nggak sih nyari pekerjaan? Kalau mencari pekerjaan pada zaman-zaman corona seperti sekarang mungkin agak susah ya. Tapi kita yakin ya Allah itu membagi-bagikan rezeki, bukan membagikan uang, bukan membagikan pekerjaan gitu. Oh iya. Jadi Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Tidak semua apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Tapi Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Karena setiap diri kita itu ada rezekinya sudah masing-masing. Oke.